Oke bos, kembali lagi di channel aku bukan ibu ya. Dan kali ini saya akan merekomendasikan manga-manga kembali. Dan di video kali ini saya akan merekomendasikan manga-manga yang bertemakan tentang incest dan isekai. Incest sendiri secara sederhana adalah genre dimana yang cerita utamanya tentang hubungan romantis atau hubungan asmara antara anggota keluarga. Dan contoh anime dari genre incest adalah anime yang berjudul Oreimo. Sedangkan isekai adalah subgenre dari genre incest dimana yang cerita utamanya sama, yaitu tentang hubungan asmara antar keluarga. Tetapi kalau isekai adalah keluarga yang bukan hubungan darah. Dan contoh manga yang sudah diadaptasi menjadi anime dengan genre isekai adalah Domestic no Kanojo. Ya, daripada menunggu lama-lama, marilah kita langsung menuju ke list-list manga-manganya. Amentia bercerita tentang seorang yang bernama Lewi Jin. Dia memiliki kemampuan yang bernama Delisioner, di mana kemampuannya itu dia dapat mewujudkan apa yang dia halusinasikan menjadi kehidupan nyata. Contohnya aja nih, seperti misal lu punya waifu dan lu bayangin waifu lu, dan tiba-tiba waifu lu menjadi nyata di dunia asli lu. Kira-kira seperti itu kemampuannya. Tetapi ternyata di dalam cerita tersebut ada seorang pemburu delisioner, yaitu organisasi bernama Waker ya. Dan tujuan dari Waker tersebut adalah untuk membangunkan delisioner dari ilusi-ilusi yang telah mereka ciptakan. Dan cara Waker membangunkan delisioner adalah dengan cara memusnahkan ilusi-ilusi yang telah diciptakan oleh delisioner. Dan ilusi yang telah diciptakan oleh si main karakter yaitu Lee Woo-jin adalah adiknya sendiri. Yang jelas si Lee Woo-jin ini siskon ya. Boku Tachi wa Hansaku wo Yameta menceritakan tentang kehidupan romantis Momotari Shin di kehidupan kuliahnya. Dia berada di klub film suatu universitas dan secara tidak sengaja dia bertemu dengan gadis cantik yang dia ajak untuk menjadi aktris dalam film proyeknya tersebut. Dan tak lama kemudian dia malah tertarik ke aktris tersebut dan ingin menjadikannya sebagai pacarnya. Dan karena mereka dua sama-sama tertarik dan cocok, akhirnya mereka pun menjadi pasangan. Tetapi yang tidak diduga dari cerita ini adalah setelah mereka menjadi pasangan, ternyata si main karakter si Momotari Shin diberitahu oleh ayahnya bahwa dia itu punya saudara perempuan. Dan ternyata dia baru tahu bahwa saudara perempuannya itu adalah pacarnya tersebut. Mengetahui setelah dia sudah dekat dan menjadi pacarnya bahwa hubungannya itu terlarang, apakah yang akan dilakukan oleh Shin untuk mengatasi hal tersebut? Apakah dia akan lanjut dan terus berhubungan dengan si adiknya, atau dia akan menghentikan hubungannya dengan adiknya karena udah tahu itu adalah hubungan terlarang? Kakou no Inazuke, manga yang berceritakan seperti sinetron di Indonesia ya, dimana yang cerita utamanya tentang anak yang tertukar. Bercerita tentang karakter yang bernama Nagi dan Erika. Inagi nantinya akan bertemu dengan orang tua kandungnya yang sudah lama berpisah dengannya karena tertukar waktu masih bayi. Dan Erika, seorang gadis cantik dan kaya yang akan dijodohkan oleh orang tuanya karena suatu alasan, dan si Erika tidak menerima perjodohan tersebut. Kemudian dia ingin melakukan bunuh diri tetapi digagalkan oleh si Nagi secara tidak sengaja. Kemudian untuk menggagalkan rencana orang tuanya, si Erika mengajak si Nagi untuk pura-pura menjadi pacarnya sehingga dia dapat menolak ajakan dari orang tuanya. Tetapi ternyata pasangan yang orang tuanya Erika sebutkan ternyata adalah si Nagi tersebut. Mama wa Dokyosai. Ini adalah salah satu manga dengan main karakter teranjrit di manganya ya, dimana nanti akan bercerita tentang main karakter bernama Rio. Dia itu sudah punya pacar di kelasnya dan nantinya dia malah nafsu ke orang lain, yaitu ibu angkatnya.
Dan karena hal tersebut nantinya si pacar Rio malah jadi cemburu ke Rionya. Ya kali itu lu nggak cemburu lihat pacar lu nafsu ke temen lu sendiri ya, yang ternyata adalah ibunya dia sendiri, Jan. Pokoknya ini banyak banget drama-drama percintaannya lah ya. Walaupun gitu gue juga nggak tahu kenapa gue bisa baca sampai habis nih manga, anjir. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Shiskon ani to brokon imoto ga soujiki ni nattara. Ya, manga ini bagus banget buat kalian yang suka genre loli ya, atau cewek-cewek kecil yang imut-imut. Di sini itu tokoh utama ceweknya itu cewek imut ya, yang bernama Uta, yaitu adik si main karakter. Di manga ini kalian akan diceritakan asmara-asmara yang terjalin antara kakak beradik ini. Dan ya, kalau kalian Jonas, kalian bakal cemburu lihat adegan-adegan di manga-manga ini. Ya buat gue sih bodo amat lah ya, mau itu ceritanya kayak gimana, yang penting gue nikmatin alurnya ya, gas aja. Manga ini menceritakan tentang kakak beradik yang sudah dari kecil selalu hidup bersama menghadapi masalah bersama ya. Dan ketika si kakaknya sudah SMA, supaya dia dapat menolak ajakan dari cewek, dia pura-pura mengaku bahwa adiknya itu adalah pacarnya. Kalian nonton aja supaya kalian tahu reaksi adiknya nanti bakal kayak gimana waktu si Oni-chan yang ngaku kayak gitulah ya. Unbalance X3 ya, bercerita tentang adik laki-laki yang siskon kepada kakaknya, dan tanpa diduga terdapat kecelakaan yang mengakibatkan kakaknya, yaitu si cewek, nanti terkena amnesia. Melihat kakaknya yang terkena amnesia ya, si Ototo malah cari kesempatan buat lebih dekat lagi kepada anehnya. Usaha demi usaha dilakukan, tahap demi tahap, akhirnya si Ototonya dapat perhatian dari anehnya. Dan kemudian masalah pun terjadi saat ternyata si anehnya kembali ingat masa lalunya kembali. Dan itu menjadi masalah buat si anehnya karena nanti punya keputusan sulit, mau itu lanjut atau memaksa untuk berhenti dan menerima kepedihan yang dia dapat setelah mempunyai perasaan kepada Ototonya. Ya, itu tadi beberapa rekomendasi manga Incest dan Inseki dari saya ya. Walaupun ada beberapa manga-manga yang cukup familiar atau sudah sering kalian dengar ya, dan ya bodo amat lah, yang penting udah gue rekomendasikan. Menurut gue pribadi itu benar-benar cukup bagus lah ya. Sekian dari gue, bye.